selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, di sini kakak akan saling mau mengajar kepada adik-adik semuanya dan kakak sekalian. Di sini kita akan belajar bersama. Baik, perkenalkan dulu, nama kakak yaitu Yasni Darlaia, semester 6. Prodi kakak yaitu pendidikan biologi. Baik, di sini kakak akan membuat kakak akan memakai model yaitu model cooperative learning, yang dimana di sini kakak akan membagi kelompok nantinya. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut ke dalam kelompok atau kita masuk dalam model ke cooperative learning, yaitu dari semuanya sebelum kita masuk dalam sistem pembelajaran kita, yaitu dalam proses pembelajaran kita nyanyi dulu dan doa. Baik, nyanyi dan doa itu sudah kita anggap selesai. Iya. Oke, langsung saja. Apakah ada yang teringat dengan materi yang lalu? Ada dulu. Yaitu tentang apa? Sudah lupa, Bu. Oke. Baik, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita masuk pada judul sistem peredaran pada manusia yang pada sore hari ini, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik semuanya, karena di sini ada adik-adik yang SMA kan? Iya. Oke. Kalian pernah nggak teriris pisau atau pernah terluka? Pernah. Atau pernah terkena pisau sehingga darah kalian nanti akan keluar, tetapi darah itu akan berhenti mengalir. Siapakah yang sudah pernah terkena pisau? Tunjuk tangan semuanya. Oke. Kakak di sini mau bertanya dulu. Baik adik-adik, apakah ada di sini ada yang tahu tentang darah atau apa sih itu darah? Tidak, Bu. Tidak. Berarti tidak pernah melihat darah ya? Pernah ada di sini yang tahu seperti apa sih darah itu? Tidak. Atau bahasa daerahnya bisa keluar aja warnanya. Aja so ada jahila. So warna merah. Oke, kalau ada dari yang tahu darah warna darah tadi itu seperti apa sih warna darah tadi? Merah. Baik. Kita sudah tahu ya bahwa darah itu adalah warna merah. Sekarang kakak mau bertanya di sini biar supaya pemahaman kita lebih mendalam. Kakak mau bertanya, ketika kalian terkena pisau, apa sih yang keluar di situ? Darah. Lawan bahasa daerah keda? No. Untuk adik-adik mohon perhatian dan fokus ya kepada kakak. Karena kakak di sini baik, kakak di sini kita di sini akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu seperti yang tertera di atas ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Baik, kakak mau jelaskan dulu tentang darah. Darah itu adalah cairan yang berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah manusia. Dan di dalam darah ini terdapat plasma darah dan sel-sel darah, serta adanya kerja mekanisme pembekuan darah. Baik, pada bagian pertama ini kita akan masuk tentang darah. Darah adalah jaringan yang terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan dan disebut dengan cairan yang berwarna merah, yaitu leukosit, dan warna darah yang berwarna putih adalah dan warna putih adalah leukosit, sedangkan keping-keping darah adalah trombosit. Itu adalah bagian dari dalam sel-sel darah. Baik, kakak mau bertanya lagi kepada adik-adik semuanya lagi, kepada kakak-kakak, apa sih salah satu saja fungsi utama darah dalam manusia? Siapa yang tahu? Kalau bahasa
bahasa Kedah hadiah ia guna doda bapoda. Hadiah ia nabi nila. Ayo siapa yang tahu? Buat adik-adik hadiah fungsi doda baka bapoda. Buat adik perhatian kalau tahu hadiah guna doa baka bapoda. Saya tahu Kak. Iya, silakan untuk memperkuat tubuh manusia. Mantap. Itu adalah salah satu fungsinya. Baik, di sini secara rinci fungsi utama darah pada manusia yaitu satu, darah ini sangat berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan. Dia mengangkut sari-sari makanan ini ke seluruh tubuh. Dan kedua adalah mengangkut nutrisi atau nutri ke seluruh tubuh. Dan ketiga, mengangkut sisa metabolisme, misalnya asam laktat, urea ke alat ekspresi. Dan terakhir yaitu mengedarkan hormon. Darah di sini juga berfungsi mengedarkan hormon di seluruh tubuh manusia. Dan darah ini sangat berperan penting dalam proses organ vital tubuh manusia. Karena ketika kita tidak memiliki darah, proses kerja tubuh kita ini tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu ini kan tentang darah tadi. Jadi kita masuk pada bagian pertama yaitu kakak akan menjelaskan tentang plasma darah. Plasma darah ini berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah. Dan ketika adanya plasma darah ini, maka pengaturan tekanan osmosis darah ini akan diaturnya sendiri. Jadi ini sangat baik jikalau ada plasma darah. Dan keduanya yaitu sel-sel darah. Kita sudah mengetahui tadi. Halo adik-adik, masih ada pertanyaan? Kita masuk pada bagian kedua yaitu tadi tentang sel-sel darah. Kita sudah mengetahui tadi. Kalau adik-adik masih ingat apa sel-sel darah tadi? Kalau masih ingat? Lupa, Bu. Lupa, oke. Sel-sel darah ini adalah sel-sel yang hidup dan kebanyakan sel-sel darah ini tidak membelah, melainkan diganti oleh sel-sel baru yang dibentuk di sumsum tulang belakang kita. Ya, apa saja sih sel-sel darah tadi itu? Yaitu sel darah merah yaitu eritrosit, dan sel darah putih leukosit, dan keping darah adalah trombosit. Oke, bagian yang ketiga adalah proses mekanisme pembekuan darah. Jadi kakak sudah menjelaskan tadi bagaimana mekanisme kakak sudah bertanya tadi bagaimana kalau kalian kerinis pisau. Dan di sini kita akan lebih membahas lebih dalam lagi bagaimana sih darah itu berhenti sendiri dan tidak mengalir selamanya. Sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa di dalam plasma darah itu adanya protein-protein pembeku darah. Apa saja protein itu? Yaitu protombin dan fibrinogen. Dan inilah yang sangat berperan dalam proses pembekuan darah. Adapun 3 tahap dalam proses pembekuan darah yaitu 1. Jaringan yang luka tadi. Begini, kakak akan memberikan kalian supaya lebih mendetail atau lebih mendekat. Kan ketika kita sudah terluka tadi, adapun jaringan yang terluka tadi, yaitu akan terpapar ke darah. Dan trombosit ini adalah keping-keping darah. Dia di sini akan membalut luka atau menempel bersama dengan kolagen. Kolagen di sini adalah mengikat proses pembekuan darah. Dan keduanya adalah trombosit. Trombosit di sini akan membentuk sumbat yang memberikan perlindungan darurat. Untuk adik-adik mohon perhatian sekali lagi. Iya, Bu. Trombosit di sini akan membentuk sumbat yang memberikan perlindungan darurat. Sumbat ini dibentuk oleh benang-benang fibrin. Bagian ketiga itu pembentukan benang-benang fibrin, yaitu faktor pembeku darah ini dari trombosit bercampur dengan pembeku darah. Berarti yang intinya di sini dari ketiga tahap ini kakak sudah menjelaskan tadi, tetapi yang paling intinya di sini ketika terjadinya proses pemberhentian darah mengalir, yaitu dengan adanya
dengan adanya benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menutup luka yang telah luka tadi. Atau ketika kita kena pisau tadi, benang-benang fibrin inilah yang terluka, yang yang sangat berperan penting. Baik, mohon perhatiannya untuk di sini. Iya, Kak. Baik, kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari tubuh dari jantung hingga ke seluruh tubuh. Baik, pembuluh darah ini terbagi atas dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena ini adalah pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh organ tubuh hingga ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah alat peredaran darah pada manusia. Dan yang keduanya itu lagi adalah jantung. Yang dimana jantung ini adalah sebagai alat utama pompa darah. Kalian tahu nggak di mana terletaknya jantung? Tahu. Di mana? Di sini. Itu terletak di sebelah rangga dada kiri. Nah, disitulah terdapat jantung. Di sini jantung berperan memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Baik, sekian saja materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik, jika ada yang mau untuk adik-adik, jika ada yang mau ditanyakan atau yang masih diragukan dengan materi yang kakak sampaikan tadi, baik, kalau ada, oke. Apa fungsi darah ya? Fungsi darah. Baik, kakak langsung jawab aja. Enggak, kakak kembalikan dulu kepada adik-adik yang lain. Halo. Baik, sebelum kakak tanggapi pertanyaannya, kakak mau lemparkan pertanyaannya kepada teman-teman yang lain dulu lah, yang lain dulu ya. Baik, kalau ada dari adik-adik yang masih ingat tentang fungsi darah tadi, satu saja kalau masih ada yang ingat. Dari adik Mie, kalau ada fungsi darah, kaya guna dono meke baputoda. Halo. Ada kak. Baik. Ada dari siapa? Adik Dian kalau ada? Ada kak. Iya apa? Menurut saya fungsi darah itu pada manusia untuk memperkuat tubuh manusia supaya selalu sehat. Oke, mantap. Sangat baik sekali. Baik, dari kakak kami Siti Nalaya kalau ada. Menurut saya fungsi darah itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh manusia. Itu saja, Kak. Sangat mantap sekali. Beri tepuk tangan kepada teman yang telah menjawab. Baik, kakak akan tanggapi. Sangat benar sekali dari teman-teman kita yang lain tadi katanya memperkuat tubuh ya. Nah, ini memperkuat tubuh sebenarnya iya, hampir menghampiri. Sedangkan pertanyaan kakak, jawaban dari Kak Sitina tadi yaitu mengangkut oksigen, itu sangat benar sekali. Jadi fungsi darah tadi ya dek, maya guna dono meke ya daone solohe ge bapoto dan semenhana no memang aita menala le dote ya dia ifofano ke date bapoto da abina hone sino mopuna sae ibe ba nah jika uno da ya na tak keluar dan terakhir itu ia datang hormon ada fungsi dono meke. Ada yang mengerti? Mengerti kan? Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk dalam kelompok, baik jika ada lagi dari ada yang ingin mau bertanya, apakah ada? Tidak ada. Oke. Sekarang langsung saja kita akan membentuk kelompok. Kita ada berapa orang dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 11 berarti kita bentuk kelompok. Baik, Satu yang 6, satu yang 5. Iya, 1 yang 6, 1 yang 5. Baik, sekarang kita bentuk kelompoknya. Satu kelompok. Oke. Ayo yang mendekat, yang merapat. Mendekat bisa. Merapat. Ayo. Dia caranya. Oke. Semuanya sudah punya pulpen dan Punya. Baik, sudah dapat kelompok semuanya.
membagi tugas kalian, yaitu kalian harus mengisi lembar LKS ini dan ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Baik, sekarang dikerjakan. Di dalam kelompok ini kakak mengharapkan kalian kerjasama ya. Ya Kak. Untuk adik-adik ini kalian harus saya mau ke kamar mandi. Silakan. Saling membantu ya dalam mengerjakannya, kalian harus bekerja sama. Baik, dikerjakan mulai dari sekarang. Kakak kan sudah mengasih lembar LKS-nya. Jika ada yang kalian mau tanyakan, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada kakak. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada kakak. Baik, kalau tidak ada yang ditanya dalam mengerjakan soalnya atau mudah dipahami, kakak akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan soalnya sekitar 5 menit. Mulai dari sekarang 5 menit. Dan ketika kalian sudah mengerjakannya semua, sudah mendapat jawabannya, masing-masing dari utusan kalian, dari kelompok kalian membacakan hasil dari jawaban kalian tadi. Satu-satu saja dari utusan dari kelompok kalian. Baik, kakak tunggu ya adik-adik. Iya Kak. Semangat mengerjakannya. Baik, oke, sudah siap semuanya? Sudah. Baik, untuk kelompok 1 langsung saja untuk membacakan hasil dari pertanyaan. Baik, di sini ada pertanyaan sama kita untuk kita kelompok 1, yaitu bagaimana mekanisme pembekuan darah. Yaitu di sini pembekuan darah ada 3 tahap, yaitu 1, jaringan yang luka terpapar ke darah trombosit akan menempel ke kolagen dan mengeluarkan zat-zat yang membuat trombosit yang berdekatan saling dan menempel. Yang kedua, trombosit akan membentuk sumbat yang memberikan perlindungan darurat sehingga tidak terjadi kehilangan darah. Sekian saja penjelasan kami dari kelompok 1. Baik, pada kelompok 1. Baik, silakan kembali. Baik, untuk kelompok 2, siapa utusannya tadi? Untuk membacakan hasil jawabannya. Bisa berdiri saja di tempat, nggak apa-apa. Saya Bu. Iya. Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 2 yaitu kebiasaan apa saja yang dapat meningkatkan stamina kerja jantung sehingga peredaran darah berjalan lancar, yaitu dengan berolahraga dan menjaga kesehatan jantung. Itu saja Bu. Wow, sangat cepat sekali. Oke, kakak sudah memberikan materinya dan kita sudah melakukan mengerjakan soalnya, dan kalian sangat kreatif sekali ya. Kalian sangat dalam kelompok kalian sangat bisa untuk mengerjakannya. Itu adalah salah satu model kooperatif yang dimana di sini ada sangat dibutuhkan, yaitu kekompakan. Baik, untuk adik-adik semuanya, kakak akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Baik, harap untuk perhatiannya. Ya. Baik, untuk kesimpulan materinya yaitu tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem yang bekerja dengan vital, yaitu mulai dari pembuluh darah tadi hingga ke organ-organ jantung yang bekerja untuk memompa darah dari seluruh tubuh, dari jantung hingga ke seluruh tubuh. Baik, mungkin sampai di sini saja deh adik-adik semuanya. Dari hasil pembelajaran kita pada sore hari ini, kakak sangat banyak berterima kasih kepada adik-adik atas responnya yang baik, hingga kakak bisa berbagi ataupun bisa belajar kepada adik sekalian pada sore hari ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore untuk adik-adik semuanya. Selamat sore. Ya, mau.